Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat pagi. Di sini di pertemuan di materi teknologi perkantoran pada pagi hari ini, Bapak akan menjelaskan di bab baru yaitu aplikasi pengolah kata. Aplikasi pengolah kata itu seperti apa, pengertiannya, setelah itu fungsi softwarenya untuk apa saja, dan contoh software pengolah kata. Dan bagaimana cara menjalankan aplikasi pengolah kata. Dalam hal ini kita menggunakan aplikasi yang pada umumnya yang ada pada laptop dan komputer kalian masing-masing, yaitu aplikasi program MS Word. Itu anak-anakku sekalian, software pengolah kata itu adalah perangkat lunak word processor. Yang disebut pengolah kata adalah suatu program pengolah dokumen berisi teks dan gambar yang memiliki banyak keistimewaan dan sangat profesional dibanding dengan program teks yang sudah ada. Jadi dengan adanya aplikasi pengolah kata tersebut, itu kita dimudahkan dalam hal pengetikan hingga pada pencetakan dan menyisipkan tulisan-tulisan maupun gambar seperti itu. Apa sih fungsi dari aplikasi pengolah kata atau software pengolah kata? Bisa kita ketahui bahwa ada beberapa fungsi yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah kemampuan utamanya, yaitu meliputi penulisan, formatting, penambahan, penghapusan, penyimpanan, dan pencetakan. Yang kedua adalah fungsinya adalah bagaimana cara kita mengolah karakter katanya, kalimat yang akhirnya membentuk sebuah naskah yang ada dalam hal ini disebut sebagai file atau dokumen. Jadi dengan adanya aplikasi pengolah kata ini, kita akan dimudahkan bagaimana cara kita membuat dokumen naskah seperti laporan, surat, dan hal-hal yang lainnya yang berhubungan dengan pembentukan tulisan atau penambahan tulisan. Contoh dalam hal ini software pengolah kata adalah di sini ada Microsoft Word, ada QWriting, ada QWriter, ada WordPerfect, ada MS Word, ada QWriter, ada bahkan yang terbaru itu namanya OpenOffice seperti itu. Itu tergantung dari penyedia layanan aplikasi-aplikasi pengolah kata. Nah, untuk hal ini Bapak akan menjelaskan tutorial bagaimana cara menggunakan software aplikasi pengolah kata Microsoft Word. Nah, untuk Microsoft Word itu ada beberapa versi yang banyak pada umumnya yang ada pada laptop kalian. Biasanya versi terbaru yaitu antara 2019 sampai 2020. Nah, bagaimana sih cara kita membuka aplikasi ini? Tutorialnya cara mengoperasikan aplikasi pengolah kata atau yang disebut Microsoft Word 2019 maupun ke atasnya. Di sini saya akan mencontohkan. Yang pertama adalah biasa pada menu desktop itu ada namanya aplikasi Microsoft Word seperti itu. Nah, di sini ini contohnya Microsoft Word. Ini caranya adalah kita klik 2 kali. Jika tidak ada di desktop di sini tampilan icon Word, maka kita bisa mencari di type here to search. Jika memang OS operating system yang ada di laptop kalian itu Windows 8 ke atas, seperti itu, kita ketik saja Word seperti itu. Nah, ini akan muncul. Kita ketik saja. Setelah itu akan tampilannya seperti ini. Baru kita akan di sini ada beberapa fitur. Perlu diketahui anak-anakku sekalian bahwa fitur-fitur yang ada di Word ini banyak. Jika kita ingin membuat fitur, mengedit fitur yang sudah ada, maka tinggal kita pilih more template. Tapi saya untuk memiliki template yang lain, maka kita diminta untuk online terlebih dahulu agar kita mengetahui template-templatenya. Di sini kita bisa membuat resume atau curriculum vitae, kita bisa membuat kalender, bisa membuat tabel, bisa membuat brosur di sini dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word. Di sini ada, ketika kita buka ini ada 3 menu. Yang pertama Home, New, dan Open. Home ini adalah tampilannya seperti ini. Jadi apa yang ingin kita lihat dan apa yang ada di dalam Microsoft Word itu. New itu jika kita ingin membuat blank dokumen. Nah, di sini apakah kita akan membuat dokumen kosong dari awal ataukah kita membuat dokumen-dokumen yang sudah tersedia di aplikasi Microsoft Word seperti ini. Ada resume, ada kalender, ada surat seperti ini, ada brosur, nah seperti ini, ada dan kalender, ada laporan, ada contoh laporan-laporan gitu. Dan ketika kita memilih menu open, nah maka kita akan diarahkan untuk membuka file yang sudah pernah kita simpan di sini. Ini adalah resign-nya, tampilan adalah yang pernah kita sudah buka. Nah, kalau kita ingin membuat baru, maka kita akan pilih new.
Untuk saat ini saya akan memperkenalkan bagaimana cara kita membuat dengan blank dokumen. Blank dokumen itu adalah dokumen kosong yang kita masih belum kita isi dan belum kita ketik apa-apa. Kita klik saja di blank dokumen, maka akan tampilannya seperti ini. Nah, bagi anak-anak biasanya ada beberapa laptop yang tampilannya seperti ini, jadi kosong seperti ini. Nah, diarahkan atau ada yang seperti ini tanpa ada menu-menunya. Ketika kita klik, dia ada menunya. Nah, ini bagaimana cara menampilkan seperti ini? Maka kita bisa memilih di salah satu menu ini, kita klik kanan, lalu kita pilih collapse the ribbon. Nah, maka akan muncul semua di sini. Ini beda-bedaannya. Jadi kita tidak perlu lelah capek-capek harus mengklik sana kemari agar bisa muncul menunya. Tapi dengan ini maka langsung tersedia. Nah, bagaimana cara kita menampilkan penggarisnya seperti itu untuk mengatur ukuran dari kertas? Maka kita memperlihatkan, kita pilih view. Itu kita pilih menu ruler, maka akan muncul penggarisnya seperti itu. Nanti bisa kalian coba di laptop kalian masing-masing. Baik, Microsoft Word 2019 ini ada beberapa menu namanya. Ini adalah menu, yaitu File, Home, Insert, Draw, Design, Layout, Reference, Mailing, Review, View, dan Help. Ini namanya menu. Nah, di dalam menu ini seperti ini, ada Insert, ada di sini ada Cover Page, ada Blank Page. Ini namanya submenu. Nah, tiap-tiap ini mempunyai fungsi masing-masing. Seperti itu. Contohnya Home. Home itu ada namanya Paste, ada namanya Format Painter, ada namanya Calibri. Nah, saya jelaskan dulu yang dasarnya dulu adalah Calibri. Calibri ini adalah font type atau jenis huruf yang akan kita gunakan. Jika kita menggunakan Times New Roman, maka nanti model tulisannya adalah Times New Roman. Untuk penulisan naskah dan surat itu rata-rata menggunakan Times New Roman ataupun Arial. Jika Times New Roman itu biasanya sesuai dengan aturan karya ilmiah, tata cara penulisan karya ilmiah. Jika Times New Roman, maka ukuran hurufnya itu diharapkan 12 seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan jika memang ini kita akan rubah 12 ke font ukuran huruf atau namanya font size-nya itu 12. Jika memang itu Arial kita ketik Arial saja di sini. Oke, maka font size-nya itu 10. Ini dasar. Nah, apa kegunaannya B? Di bawahnya akan saya jelaskan. B adalah bold, itu untuk menebalkan font. Sedangkan I itu italic untuk menggaris miringkan. Sedangkan U itu underline untuk memberikan garis bawah pada tulisan. Di sini ada A, B, C dicoret. Ini adalah untuk mengkoreksi tulisan bahwa tulisan tersebut adalah salah. Nah, itu X2 ini untuk membuat simbol seperti ini. Contohnya jika kita membuat X2 tinggal kita blok saja. Nah, tinggal kita akan dia lebih besar seperti itu. Ini biasanya digunakan untuk pola matematika seperti itu. Dan ini adalah X kuadrat. Jika kita membuat angka 2 kuadrat, maka tinggal angka kita blok angka 2-nya baru kita pindahkan. Ini yang akan jadi 2 kuadrat seperti itu. Ini gambarannya untuk pengenalan Microsoft Word. Untuk insert ini ada menu tabel. Kita bagaimana cara membuat tabel? Jika kita ingin membuat tabel dengan 2 kolom, maka tinggal kita pilih saja 2 kolom dan 2 baris seperti itu. Jika memang ingin 2 baris. Di sini adalah keterangan baris, yang ke bawah sini. Nah, yang ke sini adalah keterangan kolomnya, jumlah kolom yang ingin kita buat. Jika kita ingin membuat 2 baris dan 8 kolom, maka kita tinggal buat 8 di sini. Nah, tinggal 2 baris. Jika ingin buat 10 baris, maka tinggal kita bariskan tinggal 10. Nah, bagaimana jika kurang? Tinggal kita buat saja dengan cara insert tabel. Kita membuat kolomnya berapa? Apakah 10 atau 5 atau 6 atau 7, tergantung dengan keinginan anak, tergantung dari tulisan yang ingin kita ketik seperti itu, tergantung dari formatnya. Nah, draw, ada shape, ada picture. Ini bagaimana kita memasukkan gambar yang ada di dalam dokumen kita. Terus di sini ada shape ini untuk membuat desain. Setelah itu kita ada icon, ada 3D model, ada smart art, ada chart, ada screenshot, dan seterusnya. Header dan footer ini header ini untuk membuat judul atau kepala surat, bisa juga seperti itu. Terus ini ada footer untuk membuat halaman tulisan yang ada di bawah bagian dari naskah seperti itu. Ini ada page number untuk memberikan halaman. Ini ada text box jika kita ingin menulis teksnya. Ini ada word art, ini untuk membuat model tulisannya.
ada signature line untuk kita membuat tanda tangan di dalam naskah. Nah, ini ada tanggal, ada objek, equation, ini untuk membuat simbol-simbol, dan ini simbolnya untuk membuat simbol-simbol seperti itu. Untuk keterangan ini ada home, ada insert. Nah, yang berikutnya adalah yang sebelum saya jelaskan adalah file. File di sini adalah bagaimana kita ingin mengarahkan file tersebut, file hasil ketikan kita itu mau kita apakan. Apakah kita save, apakah kita save as, apakah kita print, atau apakah kita share. Perbedaannya adalah jika file di Word di 2019 ke atas itu bisa kita simpan langsung dalam format PDF. Caranya bagaimana? Saya berikan contoh. Jika di sini ada contoh ketikan saya, di sini formulir, di sini ada contoh juknis kelas industri yang sudah saya ketikkan. Nah, jika kita ingin menyimpan filenya dalam bentuk PDF, kita cukup menyimpan, kita pilih menu file, setelah itu kita save as, setelah itu kita pilih di mana kita save dokumen tersebut. Saya contohkan di sini adalah di dokumen saja. Di sini ada ini nama filenya juknis kelas industri. Ini kita rubah save as tipnya, yaitu kita rubah menjadi PDF. Nah, baru kita pilih standar publishing jika memang ini ukurannya besar. Jika memang ukurannya kecil, itu kita bisa pilih dengan menu minimum size. Nah, setelah itu kita save. Nah, maka secara otomatis file yang sudah kita buat, dokumen yang sudah kita buat itu akan berubah menjadi PDF seperti itu. Nah, seperti ini tampilannya nanti. Nah, ini dia. Ini sudah otomatis akan menjadi PDF. Untuk sementara anak-anak itu saja dulu yang dapat saya sampaikan di pengenalan Word. Di 3 menu ini ada file, home, dan insert. Semoga bermanfaat dan silahkan kalian coba di rumah masing-masing bagaimana cara memfungsikan menu-menu dan submenu yang ada di Word 2019 ke atas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.